Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususan Sallallahu alaihi wasallam. Abdul Karim bin Athaillah Sakan dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya fasahati wal balaghati wal baru'ah wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi riqqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tuksirul kalama ghairi dzikri fa inna kasratal kalama ghairi dzikri qaswatul qalbi wa inna abadka nasi minallahi qaswatul qalbi fi buku kitab Al-Basit. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini jamaah Samawi kita masih diberi kesehatan, masih bisa rutinitas yang dirutinkan. Semoga yang bisa hadir di sini, yang juga yang tidak bisa hadir di sini, kita mendapatkan selalu doa-doa dari guru-guru kita, doa-doa dari orang-orang yang terdahulu, supaya kita ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga teman-teman kita yang belum mampu hadir suatu saat dimampukan untuk hadir. Kaitannya kenapa sih kita kemarin sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita adalah mudghah, yaitu ketik kempel berwarna hitam. Di situ ida sholahat sholaha jasadu, ketika mudghah itu baik maka baiklah seluruh anggota tubuh yang ada di dalam diri kita. Dan ketika mudghah itu tidak baik, maka apapun tindakan kita akan menjadi tidak baik. Ala wahya al-qalbu. Apa itu mudghah? Ternyata mudghah itu qalb. Sudah dijelaskan kemarin bahwa qalb itu ternyata adalah jantung yang ada pada diri kita, bukan hati. Di jantung itu ada satu rongga yang sangat tidak lebar, mungkin sebesar daun, lubangnya lebih kecil lagi. Di situ tergantung sebuah darah yang hitam, dan darah yang hitam itu tertempellah ruh kita. Nah, ruh tersebut makanannya itu adalah zikir. Makanya di dalam kitab Al-Basit ini unik karena saling terkait dan mengait. Katanya la taksirul kalama ghairu zikri. Janganlah kalian berbanyak cakap, berbanyak kata selain zikir. Jangan akan cocok selain zikir. Kenapa? Karena sesungguhnya kasratal kalama ghairi zikri qaswatul qalbi, wa kecangkeman gawe ngatosaken hati. Ternyata daging kempelkan namun ora dizikir-zikiri, ora elok zikir, daging ning jero kita kan bakale apa? Bakale atos.
Bahkan ancaman di situ itu hadis qudsi kalau di situ. Dan Allah adalah paling menjauhi, sesungguhnya ada nasi minallah, jauh-jauhnya manusia dari Allah adalah qaswatul qalbi. Jadi awal dimulainya manusia itu jauh dari Allah adalah ketika kita tidak mau berzikir. Ketika kita tidak mau berzikir, maka hati kita yang tadi saya jelaskan betul itu menjadi keras. Ketika sudah keras, klik pen keras, los aja penjajah, dinai 1.000, yuh ngaji, orang bakal gelem 1.000. Yes. Tak kaji sirah sebulan 1.000 ya. Asal gelem zikiran sebulan batang balen. Los orang wis gampang sih lah. Malah kadang ngaruh-ngaruh itu. Kadang ngaruh-ngaruh. Aku sing viral kan. Ya, wih, ngomong harus sambut kata aja. Atas. Ternyata di mana? Dimulai dari kita jauh dari zikir. Makanya pelajaran 2 minggu yang lalu diterangkan Syekh Hikam untuk hendak kita itu tidak meninggalkan zikir. Apa makalah yang hikamkan? Syekh Hikam Cepeng hikam cepene ning riki lata trukil dikro aja ninggalaken sira ing zikir li adami futurika ma Allah fihi. Janganlah engkau meninggalkan zikir sekalipun walaupun hatimu tidak mampu menghadirkan Allah. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena ketika engkau tidak mampu berzikir dengan lisanmu, asatu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, adalah lebih berbahaya ketika kamu tidak mampu berzikir dengan lisan. Rupanya berbahaya tadi dikaitkan dengan kerasnya hati. Kerasnya hati tadi adalah menjauhkan kita dari Allah. Ketika kita jauh dari Allah, disitulah di awal mulanya sana kita akan diberi kesibukan yang kita sendiri tidak mampu untuk menghindari kesibukan tersebut. Disangkan kesibukan itu sebagai nikmat, itu adalah cobaan dari Allah supaya orang tersebut tidak mampu mendekati ke Allah. Nyakin sibuk. Bapak Adrun oli tugas kian. Wis oli tugas kian, anak maning kian. Disangkanya sukses, ternyata itu adalah istidroj. Fa idza ra'aita Allah yu'til 'abda mimma yuhibbuhu. Ketika engkau melihat seorang hamba diberikan oleh Allah mimma yuhibbu, dengan apa yang disenanginya. Fortuner wis ana, Yaris kenang anake kes, helikopter. Helikopter di dalam pesanan. Helikopter pribadi. Pesawat pribadi dalam pesanan. Apa maneh? Lamane pengacara kondang kan apa nih kan? Asprine hayu asisten pribadi nih kan. Asisten pribadi nih ayu. Yu'til abda mimma yuhibbuhu, diberikan dengan apa yang disenanginya. Fahuwa muqimun ala maksiatihi, dan orang tersebut adalah mayang ning maksiatnya. Innama dzalika istidrojun minhu, sesungguhnya itu adalah istidroj dari Allah. Anggapannya sukses. Wah,
pamer bae yang depan mah iku ternyata istijab saking Allah. Duh, anak kucing anu mani lagi ya. Udah bisa menyisak. Kayaknya kayak kucing kan. Ada tuh mencorot cemburu tadi kucing gun. Iya, kayaknya. Faktor atis. Oh, ay anak-anak ngomong cemburu sih. Surah 4 nih gimana? Sebentar. Jangan mengganggu kesenangan binatang lain. Ini makhluk lain, binatang lain. Memang kita ini binatang. Tapi dalam ilmu mantik kita pun adalah al-hewanu natikun disebut binatang yang berbicara. Sebenarnya. Nah itu ya, jadi sekali lagi jangan pernah kita meninggalkan zikir walaupun kita belum mampu menghadirkan dari zikir tersebut, menghadirkan Allah di dalam diri kita, karena itu lebih berbahaya daripada kita tidak berzikir seperti kemarin. Nah selanjutnya makalah selanjutnya dalam jam makalah selanjutnya bismillahirrahmanirrahim min alamati mautil qalbi iku saking sakehe tetenger matine ati. Jadi indikator bahwa hati kita mati, ini indikatornya. Dicek apa benar kita ingin maukan ruh yang ada di dalam kita mudhoekan mati, apa masih urip? Apa indikatornya? Ail qalbil muridi tegese atine si murid. Murid itu maukan ya orang yang sedang menuju Allah. Adamul hujni iku adamul hujni utawi orang anane ngrasa sedih alama fataka ingatasi barang kang fot iya ma ka indika minal muwafaqati saking sakehe ketaatan aito ati tegese sakehe ketaatan. Oke. Ciri-ciri bila hatimu itu mati ketika dirimu tidak mampu merasa sedih, ketika rutinitas ketaatan kita terlewat. Subuh sholatnya jam itu ya biasa baik. Rutinan libur berak. Ya, sekolah malah. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Kalau katuran digeser, kasih nyaut-nyaut acan. Masuk kita. Hujan nih Kang Ustaz. Oh, hujan. Lah, aran kau lagi iki ya. Daerah gak ada. Oh, kita gitu. Nah, full pas. Iku tanda-tandanya apa? Kita tidak merasa sedih, malah berak ketika rutinan kita bisa tinggalkan. Berarti indikator bahwa hati kita itu mati. Hati kita mati. Aja berak-berak. Aja ngajikin cuma sebagai jarak pernah kita ngomong di pengajian yaitu sira maling pangeran kabeh nganggepe godhong gedang. Klipen godhong gedang. Godhong gedang dipapas diambil ketika hujan. Enda genang ngaul. Uwis terang dibuang. Pada ngaji gin memang odo lagi pusing gin, lagi palang gin. Kelah di tempat sikiran jare eda tenang. Wis rada iki maning dibuang maning gerutinan. Anu Bang. Anak ta. Weh aja saling sikut cipitan ora enak ya. Wani ke kok ada. Bisa baik Kang Ustaz. Oh iya. Matur ki agang balik.
Batur ngawujud ya. Oke, siap ngawal. Jangan. Oke. Iku kok. Jadi anggapannya ini pangeran pun selagi butuh dinggo, orang butuh ditinggal. Ternyata rutinan ini sebenarnya Gusti Allah. Seandainya kalau masalah tafadhu'il amal ya. Kalau kita duduk di sini 1 jam itu ibadahnya lebih baik daripada sholat sunnah sudah tahu. Kang aja sudah tahu cengklak ibadah sunnah. Iki mungkin 1 jam itu lebih baik. Anak zikiran, anak pengajian, bahkan anak kopi, anak panganan, mangan. Bukankah itu lebih baik daripada di kamar jauh sampai buat pirang banget? Lebih baik duduk di sini 1 jam itu. Mampukah 24 jam itu kita menyisakan untuk berzikir, untuk apa? Bermunajahat dengan Allah, bermuajahat dengan Allah. Mampukah dalam 24 jam yang Allah berikan waktu kepada kita maitan apa? Mitem jangan bikin mitem ya. Mitem dengan Allah. Mitem. Kalau pengeran. Coba sih wis anak 40 jam khusus 1 jam khusus genang pengeran. Khusus genang pengeran. Makanya anak makola di sebelumnya kan. Kenapa? Karena manafa'al qalba say'un mislu ujratin tadkhulu biha madayana fikri. Tidak ada satu pun yang lebih baik, lebih bagus ya untuk hati kita kecuali dengan ujrah. Ujrah ini bukan kita harus kemana gunung, kemana ke tempat-tempat kuburan, kemana tempat-tempat wali. Tidak harus seperti itu. Kita mampu memfokuskan diri kita kepada Allah beberapa menit itu dihitung ujrah untuk hari akhir kiamat ini, zaman akhir gitu. Orang sangat aneh. Orang sangat kau tahu ada. Iki mengadit majikin cara kepengen sakti. Anak maning zikiran mau narik benda, menarik batu. Apa fungsinya batu? Mending batunya batu gunung setrak mana manfaatnya? Nang didol ya narik kon. Oh ya ini gak ngajit diri. Kita kepengen narik. Narik apa? Batu. Batu gunung cakep lumayan setrak. Lah yang mana manfaatnya daripada batu tinggi ditarik-tarikin. Singkup fondasi. Walah manfaatnya kenapa? Zikir-zikir gitu menarik pun. Kenapa? Makanya cara makola mau sebelumnya juga ada tasawufuka alama batona fika minal uyub khairun min tasawufika alama ujiba angka minal uyub. Kesungguh-sungguhnya kita untuk berintrospeksi dengan penyakit-penyakit cacat celani hati kita itu lebih baik daripada kita itu kepengen terbukanya hijab, kebukanya kegaiban. Mesti lebih baik mah kita mampu apa? Mampu berintrospeksi dari keruhnya dan kotornya hati kita. Ada tambahan pada dalam ampura gitu jawab. Watarku, nah itu indikator yang pertama bahwa hatimu sudah mampu, sudah mati. Indikator yang kedua, watarkun nadmi alama faal tahu minang wujudi jalalati. Lan ninggale keduhu alama faal tahu ingatasi barang, ingatasi pegawean faal tahu
kang magaweni sirahu hikmah min wujudi jalati saking anane kepleset. Ayin jillatil lati tujadu tika tegese sake kepleset kang tujadu nemu sirah tika saking sirah. Kamu tidak merasa menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya niki menyesali ketika kita kepleset. Iki bahasanya kepleset ya, kudu berbuat dosa. Kepleset pun dalam arti mungkin maksiat ringan masih dianggap kategori maksiat ringan. Nah, hati kita tidak mampu menyesal di maksiat ringan tersebut, maka itu juga sebagai indikator bahwa hati kita sudah mati. Wong enak cekelan doang pagalah bisa masih kemalu merah. Mau pacaran cekelan mah udah pacaran. Dianggap lumrah. Kalau nggak ada cekelan anak karawadon lumrah. Wong tuanya ya biasa baik. Orang negara lagi pacaran ya wajar dicekelan. Wong tuanya konon banget. Tidak ada penyesalan, ini contoh yang paling ringan. Tidak ada penyesalan dalam diri kita ketika kita melakukan maksiat, maka itu juga sebagai indikator bahwa hatimu entos pae. Entos pae. Nah, itu ya ada dua indikator. Mari kita berintrospeksi apakah indikator-indikator itu ada dalam diri kita. Terus wa alamatu hayatihi bil anwaril uluhiyati. Nah, ini ciri-ciri orang tersebut hatinya bercahaya dengan cahaya kepangeranan. Wa alamatu hayatihi lan utawi ciri-ciri sakai ciri-ciri uripe ati bil anwaril uluhiyati kelawan sakai cahaya kepangeranan in lam tudrikha senajan ora nemu sirah ha ing cahaya lil golati hijabika karena kandele hijabe sirah. Masyaallah, subhanallah. Ciri-ciri bahwa hatimu hidup dengan cahaya ilahiyah, walaupun kamu tidak mampu merasakan adanya cahaya itu karena dosa kita terlalu kandel numpuk hijabnya kita oke. Cuma masih dikategorikan bahwa hati kita hidup. Apa ciri-cirinya jemaah? Hujnuka alama fataka minato ati iku sedih sira ingatasi barang kang ngefot ya mah kang ing sira minato ati saking ketaatan. Adalah kamu merasa sedih karena kamu tidak bisa menjalankan rutinitas seperti biasa. Saiki kang adit wingi kang ngerasa rugi orang mau karutinitas kah ditinggal ngerasa rugi orang ngerasa rugi ya, ngerasa lah wingi lamun kita ngerasa rugi apa sih sudah dirutinitaskan iku berarti kita indikator hatinya masih hidup. Tapi lamun biasa baik bahkan berak orang libur, bahkan berak libur, cici itu ya. Wa nadmuka alama fa'alta minaz zalati lan keduhung atau nyesele sira ingatasi barang kamu menggawe di sira minal zalati saking kepleset.
kamu merasa sedih, merasa ketuhuk, menyesal karena dengan apa yang maksiat kau lakukan. Ya Allah, kita kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa tak turuti pasti? Aduh, kok menyesal. Nah berarti hatimu hidup. Fatafrahu bisuduril a'mali minka, maka rasa senang sirah bisuduri kelawan metuhe sake amal minka saking sirah farhan tidak kelawan bungakan sangat. Ketika kita datang dalam satu majelis rutinan, ketika kita melaksanakan apa yang dirutinkan, hati kita merasa gembira dengan senang, penuh kesenangan. Tetapi di sini selanjutnya dipercepat Pak. Soalnya ngelih otak. Waduh, makan orang ya kan? Orang mau bahaya ya. Dan ketika kamu tidak mampu, artinya tidak mampu melaksanakan, kamu hatimu merasa gundah gulana. Makanya pula sering mau lamun lagi ngaji Jumat khusus masih jalan. Orang nulis ngaji secara perasaan uripku bermanfaat kan. Kotor uripku ngerasana manfaat. Tapi orang ngaji aduh Ustaz sih ngomong duduk kita. Hari kita mah kadang apa ya kadang ya menggonon kadang ya namun ngajiin orang yang gitu. Kayak kadang nah jadi kita mari sama-sama belajar apa yang sudah dikemukakan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi. Jadikanlah itu sebuah cambukan untuk kita lebih cepat lagi terbangun untuk menuju Allah. Wis wayahe saiki malaikat Israil ku nyabut kunis orang adalah orang pandang dulu. Arab cilik, Arab gede, lagi semangat nyambutannya dan malaikat ning grup kian mana anak nali lagi, waduh semangat amat lagi cerok ya, jadi mungkin giliran kita jangan-jangan sebentar lagi. Untuk itu mari kita memperbaiki diri dengan meluangkan waktu kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, dan mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.